Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Reynaldi Ruhyat, NPM 110218027 akan mempresentasikan mengenai KKL yang sudah saya tempuh selama 25 hari kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong. Manfaat dan tujuan KKL bagi mahasiswa: meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang yang diminati. Dalam hal ini adalah bidang ekonomi syariah. Menambah wawasan mengenai dunia ekonomi syariah bagi instansi mendapatkan bantuan dari peserta magang untuk menjalankan aktivitas perusahaannya pada bidang terkait. Memperluas relasi dengan institusi pendidikan yang membangun kerjasama nantinya. Sejarah Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA. Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. KUA Coblong memiliki kompetensi yang mumpuni dari berbagai aspek seperti aspek sumber daya insani, aspek pelayanan, dan lain-lain yang membuat KUA Coblong menjadi institusi yang tepat bagi mahasiswa untuk belajar dan menambah pengetahuan baru terkait wakaf dalam kegiatan KKL atau kerja kuliah lapangan. Tentunya, setiap KUA memiliki standar kerja tersendiri, termasuk KUA Coblong. Standar kerja dibuat agar pegawai bisa dengan efektif mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya masing-masing. Standar kerja pun diterapkan pula pada pemberdayaan wakaf yang ditangani oleh KUA Coblong sampai selesai karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu wakaf dan apa saja yang bisa diwakafkan. Kemudian visi misi dari KUA Coblong yaitu visi KUA Coblong sebagai bagian dari Kemendag Kota Bandung serta pemerintah Kota Bandung mengikuti kepada visi Kemendag Kota Bandung yaitu terwujudnya agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat Kota Bandung yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam meningkatkan peran Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat menuju masyarakat religi tahun 2021. Secara spesifik, visi KUA Kecamatan Coblong adalah terwujudnya keluarga Muslim Kecamatan Coblong yang sakinah, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan pribadi masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian misi untuk mengimplementasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi KUA Coblong adalah meningkatkan penghayatan, pendalaman spiritual, dan etika keagamaan melalui 1. Peningkatan kualitas bimbingan pelayanan, pembinaan kepenghuluan, dan keluarga sakinah. Meningkatkan pembinaan kemasjidan, ibadah sosial, dan produk halal. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan ibadah haji, peningkatan pembinaan kehidupan beragama, peningkatan pembinaan pendidikan keagamaan di masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Jenis-jenis pelayanan yang ada di KUA Coblong, yaitu antara lain pencatatan nikah, legalisasi pernikahan yang telah dilaksanakan, surat menyurat, bimbingan pernikahan keluarga sakinah, pemberdayaan wakaf, konsultasi kemasjidan, yang terakhir konsultasi ibadah haji. Ringkasan pekerjaan yang sudah saya tempuh selama kerja kuliah lapangan di Kantor Urusan Agama Coblong yaitu input data lengkap, saksi-saksi, dan mahar. Input pendaftaran pernikahan, membuat surat rekomendasi pernikahan, print data pernikahan,
print akta nikah, print daftar pemeriksaan nikah, input kode billing, verifikasi akta nikah, kemudian verifikasi pendaftaran nikah. Saya sendiri di KUA Coblong ditempatkan di bagian peninputan data, kemudian pemberdayaan wakaf di KUA Coblong. Prosedur penyelesaian wakaf yang biasa dilakukan di KUA Coblong, yang pertama dilihat adalah status tanah, apakah sudah bersertifikat atau baru berstatus pajak, dan dilihat dulu dari status tanah. Idealnya, orang yang berwakaf itu adalah sudah bersertifikat, hanya tinggal diubah menjadi sertifikat wakaf yang diajukan KUA dan finalisasinya setelah kewenangan di BFPN, Badan Pertahanan Nasional, yang mengeluarkan sertifikat wakaf. Jenis-jenis layanan dari sisi berkas tergantung tanahnya bersertifikat atau belum. Ketika sudah lengkap, maka akan diserahkan ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, berupa warkah. Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis di bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Dari sekian banyak yang berwakaf, ada sebagian yang berkriteria wakaf produktif. Wakaf produktif maksudnya adalah wakaf yang menghasilkan uang untuk mensejahterakan umat. Banyak masjid-masjid yang dapat menghasilkan uang sebagai tambahan untuk kesejahteraan umat. Salah satunya adalah yang membangun toko yang dapat disewakan. Ada juga yang memiliki yayasan yang memiliki jenis-jenis usaha yang bisa menambah uang pembangunan dan pengembangan. Di Kota Bandung banyak wakaf yang sudah produktif. Mengoptimalisasi dan mekanisme wakaf di KUA Coblong yaitu secara teori mudah, tetapi tatanan pelaksanaan perlu kesungguhan dan keseriusan, karena juga dari sisi regulasi, pendanaan sampai saat ini belum jelas orang yang terjun ke lapangan tersebut terkait dengan pengoptimalan. Dari sisi pendataan, karena selalu ada kendala keterlambatan dari jadwal 1 hari menjadi 3 hari, dari 1 minggu menjadi 2 minggu, karena pengoptimalisasi wakaf itu harus bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kuliah kerja lapangan yang sudah saya tempuh selama 25 hari kerja di Kantor Usaha Agama Coblong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.